Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Para peneliti di Universitas Oxford, Inggris baru-baru ini mengungkap bukti kemanjuran obat radang dexamethasone untuk meningkatkan angka keselamatan pasien COVID-19. Obat golongan kortikosteroid ini sebenarnya adalah obat umum yang biasanya digunakan untuk mengobati radang. Obat anti radang dexamethasone sedang naik daun. Para peneliti Universitas Oxford, Inggris menyatakan memiliki bukti kemanjuran obat golongan steroid ini untuk menyelamatkan pasien corona dengan gejala berat. Dalam penelitian, obat ini mampu mengurangi sepertiga kematian pasien yang menggunakan ventilator atau alat bantu pernafasan, serta dapat mengurangi 1/5 kematian pasien dengan bantuan oksigen. This trial has broken all records for speed and scale. We set up the trial. We wrote the first protocol on 10th of March. By the 19th of March, the first patient was in the trial, 10 days. 8 weeks later, 10,000 patients had been recruited. There's never been, 3 months later, and here are the first results showing a benefit. There's never been a trial conducted at that speed, at that scale. That's testament to the NHS, to the clinicians, to the researchers, and of course to the patients themselves. Landry bahkan menyebut jika uji klinis ini dilakukan lebih cepat di Inggris, setidaknya 5.000 nyawa bisa diselamatkan. Obat dexamethasone ini adalah obat murah yang selama ini biasa digunakan untuk mengobati peradangan. Setelah hasil penelitian ini diungkap pada Selasa lalu, pemerintahan Inggris langsung mengizinkan penggunaan dexamethasone di seluruh negeri. Meski demikian, hasil penelitian ini memang belum dipublikasikan dalam jurnal medis. Penelitian yang dipimpin oleh Universitas Oxford, Inggris ini menggunakan dexamethasone yang diminumkan secara oral atau lewat infus selama 10 hari. Para peneliti memprediksi penggunaan dexamethasone bisa mencegah kematian 1 dari 8 pasien yang menggunakan ventilator dan 1 dari 25 pasien yang membutuhkan bantuan oksigen. Dan saudara, untuk mengetahui seperti apa potensi penggunaan obat dexamethasone ini di Indonesia, kita segera bergabung dengan Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia sekaligus juga Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban lewat sambungan telepon. Selamat siang Prof dengan Maidop. Selamat siang Maidop. Oke. Mbak Maidop. Prof, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hasil penelitian dari Universitas Oxford ini, Dok? Bagus sekali, menyambut amat baik karena ini penelitiannya cukup besar dengan desain penelitian yang bagus, sampel yang bagus, dan artinya bisa dipercaya dari sisi evidence-based medicine. Nah, apakah kemudian pengobatan dengan dexamethasone ini juga bisa kita gunakan di Indonesia untuk penyembuhan pasien COVID-19, Prof? Iya. Kemungkinannya besar sekali. Jadi untuk bisa diterapkan di Indonesia, pertama memang obat yang murah dan obatnya tidak diberikan terlalu lama, hanya untuk 10 hari saja, sehingga manfaatnya yang diharapkan jauh lebih besar daripada efek sampingnya. Tapi sudah pernah dicobakah kepada pasien COVID-19 di Indonesia? Oh belum, kan ini kabar yang baru. Namun dexamethasone banyak sekali dipakai di Indonesia. Kebetulan, secara umum ya? Ya, saya sendiri kan seorang ahli onkologi medik. Jadi mengobati untuk kanker, untuk autoimun, untuk pasien lupus, untuk sakit sendi, pasien asma. Itu dexamethasone cukup sering saya gunakan dan juga oleh banyak dokter di Indonesia dipakai untuk pengobatan penyakit-penyakit lain, untuk kanker, untuk ödem otak, untuk kanker multiple myeloma, dan yang lain. Anda sering pakai, Prof, untuk pasien-pasien Anda. Nah, apakah ada efek samping dari obat ini? Ada efek samping, namun terutama efek samping ini kalau dosisnya tinggi dan jangka panjang. Kalau hanya pada COVID-19 yang di Oxford ini, dari recovery trial ini kan hanya untuk 10 hari, jadi nggak masalah. Efek sampingnya antara lain moon face, muka jadi kayak bulan, kemudian jerawatan kalau kelamaan, kemudian bisa juga
membuat osteoporosis, ada darah tinggi, ada diabetes gulanya naik sedikit. Tapi itu bukan untuk yang untuk 10 hari. Saya ada sempat baca ini punya efek samping apabila digunakan terhadap pasien yang punya penyakit penyerta. Bisa konfirmasinya, Prof? Oh ya, jadi misalnya pasien diabetes. Pasien diabetes disarankan tidak memakai kortikosteroid. Namun apabila perlu sekali, artinya pasien diabetes dengan lupus misalnya, tetap bisa diberikan, nggak masalah, asal diawasi baik-baik. Jadi asal dalam pengawasan tidak ada kontraindikasi mutlak, artinya bisa diberikan dengan pengawasan. Oke, Prof, kita belajar dari kasus obat yang pernah dibahas juga sebelumnya, ada Avigan, kemudian juga ada kloroquine. Apakah obat ini, dexamethasone ini suplainya saat ini mencukupi di Indonesia? Oh, banyak banget obatnya ada, mencukupi obatnya kalau jumlahnya sih banyak sekali. Tersedia di semua apotek, jadi tidak masalah rasanya dari ketersediaan obatnya. Oke. Terakhir, Prof, apa saran Anda terkait dengan penggunaan dexamethasone ini untuk sejawat dokter lainnya? Iya, jadi mulai harus dipikirkan karena manfaatnya banyak dan ini kan kondisi emergensi wabah pandemik dengan menyebabkan kematian. Jadi nggak boleh berpikir lama-lama untuk kali ini. Jadi saya sih sarankan kalau kemudian disetujui oleh tim rumah sakit dan juga mestinya BPOM dengan segera menanggapi ini dan memberikan izin pemakaian dexamethasone untuk pengobatan COVID-19 yang berat yang memerlukan oksigen ataupun yang memerlukan ventilator. Satu lagi, Dok, obat ini kan dexamethasone kita bisa dapat dengan mudah, kemudian dijual juga secara umum. Artinya tetap tidak bisa digunakan secara sembarangan, tidak bisa digunakan secara sendiri-sendiri begitu ketika orang tahu dexamethasone bisa digunakan 10 hari untuk membantu penyembuhan COVID-19. Tidak bisa digunakan sendiri, harus tetap ada pengawasan. Begitu ya, Dok? Iya, tidak boleh gunakan sendiri karena kan sudah dibuktikan juga di penelitian itu kalau yang ringan tidak ada gunanya obatnya, malah dapat efek samping doang. Namun kalau yang berat, karena berat kan harus pasien lagi dirawat di rumah sakit yang memerlukan oksigen atau yang memerlukan ventilator. Jadi dalam kontrol dokter. Jadi artinya obatnya memang mau tidak mau yang memberikan hanya bisa dokter. Karena sekali lagi tidak ada gunanya kalau COVID-19 yang ringan, tidak ada gunanya untuk COVID-19 yang OTG. Ini juga tentunya untuk mengantisipasi ketika nanti dexamethasone hasil dari penelitian Oxford bisa untuk pasien COVID-19 kemudian orang ramai-ramai untuk beli karena juga dijualnya secara umum begitu. Sebetulnya harusnya tidak dijual secara umum, ini termasuk obat yang harus dengan resep dokter. Namun kita tahu apotek kadang-kadang juga menjual tanpa resep, ini juga yang harus diperingatkan ke apotek bahwa dexamethasone tidak boleh lagi kalau ada yang menjual tanpa resep, harus dengan resep. Harus dengan resep, tapi intinya juga tidak bisa digunakan secara pribadi, tetap harus ada pengawasan dokter. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas Siang, Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia sekaligus juga Ketua Satgas COVID ID, Profesor Zubairi Jurban.